salam sehat, saya sehat. Untuk mendukung visi dan misi gereja kita, yaitu melahirkan generasi yang memiliki kehidupan sehat dan membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Jadi sekarang saya akan mulai ibadah online kita hari ini dengan menyapa kalian, salam sehat, dan tentunya semuanya dapat menjawab, saya sehat. So before we start our service, I would like for all of us to open our hearts and put away all distractions and let us focus on God and today's sermon. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri, untuk kesehatan, untuk kesempatan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau menyanyikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam lembah kekelaman Engkau bersama dengan kami. Thank you Jesus. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your love. Oh, your mercy never fails me. Been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. Sing all my life, all my life you have been faithful. So
yang di rumah-rumah angkat tanganmu. All my life you have been faithful. Thank you Jesus. Mari angkat suara, mari nyanyikan kebaikan dan kasih setianya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Ia berjanji tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yes, mari sekali lagi angkat suara menyanyikan all my life. Yes Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good, so good. Every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Forever we will sing. Forever we will sing. Your goodness, God. Forever I will sing. Your faithfulness, oh God. Your faithfulness, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Forever we will sing. Forever we will sing, Lord. Apapun keadaan kami, ini kekuatan kami. Waktu kami meninggikan Engkau, hati kami tertuju kepadamu. Kami tahu ada kekuatan baru. Hari lepas hari, ada kekuatan baru. Bahkan firman-Mu berkata rahmat-Mu selalu baru. Kasih setia-Mu tidak pernah habis. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Kami terus mau bersuka sebab Engkau kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Dia kekuatan kita. Kita tidak dapat hidup di luarnya. Haleluya. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau Tuhan. Yes Lord. Tak ku andalkan kekuatanku,
apapun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber. Mari yang di rumah-rumah, angkat tanganmu, angkat hatimu, bersukacitalah sebab Tuhan kekuatan kita. Amin. Dan bagianku semuanya. Yes, Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Yes, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber. Amin. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan Allah sumber. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari angkat suaramu. Dia sumber kekuatan kita. Selalu ada harapan di dalam Dia. Sekali lagi, Allah sumber. Thank you Lord. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling kuat, paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Saat ku tak berdaya di dalam kekelaman, namun ku tak beranjak diam dekat hatimu. Erat genggam tanganmu, lembut tutur katamu, pimpin langkah hidupku menjadi seperti-Mu.
tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia besertaku. Sekali lagi katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami tidak pernah sendiri. Engkau tidak pernah gagal. Melewati musim kehidupan, Engkau tetap setia. Dan kami mau tetap mengangkat tangan kami, memuji Engkau, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau gunung batu kami, Engkau tanduk keselamatan kami, pengharapan kami satu-satunya. Dalam kelemahan kami memanggil nama-Mu Yesus. Dengar nyanyian doa yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Thank you Jesus. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan perlindunganku, Allah yang setia besertaku. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, kekuatanku ya Allah. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, kekuatanku ya Allah. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku ya Allah. Shalom teman-teman Siut, salam sehat, apa kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan terbaik dari Tuhan. Thank you Nico untuk kesempatannya, gue boleh sharing tempat ini bareng teman-teman semua. Mungkin ada yang belum kenal, gue Jeffrey, gue tim multimedia dari City of Love Church. Mungkin ada yang belum pernah ketemu atau belum pernah lihat, karena kalau Sunday service gue sering ngumpet di belakang meja ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Selama WFH, selama belajar di rumah, selama mengisi waktu luang, mungkin ada kegiatan baru atau hobi-hobi baru. Buat gue pribadi, WFH itu bikin orang-orang cari kegiatan baru, kayak sepedaan, game online, atau e-sport, terus olahraga outdoor. Dan buat gue ada satu kegiatan yang akhirnya jadi hobi selama gue ada di rumah selama WFH, yaitu pelihara ikan. Ya, sharing gue hari ini diawali karena gue punya hobi baru, punya kegiatan baru, yaitu untuk pelihara ikan. Gue pilih pelihara ikan karena waktunya akan lebih banyak di rumah. Dan gue pelihara ikan mulai dari Mei 2020 sampai sekarang juga masih pelihara. Dan ikan yang gue pelihara ada beberapa jenis, diantaranya neon, cupang, ikan mas koki. Ya simple-simple aja sebenarnya. Singkat cerita, di awal tahun ini gue mulai
bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan gue untuk pelihara ikan? Karena selama 1 tahun itu gue merasa banyak yang gagal, banyak yang mati, banyak yang sakit. Namun karena gue belajar terus, akhirnya semakin hari pelihara ikan gue juga semakin baik juga. Akhirnya ada beberapa hal yang Tuhan kasih yang ternyata cocok dengan kehidupan kita, yaitu tentang proses kehidupan. Makanya di sharing hari ini gue kasih tema sharingnya adalah bertumbuh dalam proses. Dan dalam Alkitab juga ada tokoh yang saya suka dan juga bisa kita jadikan contoh bagaimana hidup dalam prosesnya Tuhan, dan sampai pada akhirnya bisa memenuhi atau fulfill tujuan Tuhan dalam hidupnya, yaitu cerita tentang Yusuf. Dan hari ini kita akan belajar banyak dari sosok Yusuf, bagaimana Yusuf bisa bertahan dalam prosesnya Tuhan, dan dalam proses ini Yusuf bisa bertumbuh menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Ingat ya kata bertumbuh, karena proses yang kita alami ini tujuannya adalah membuat kita bertumbuh atau ada pertumbuhan dalam diri kita, biar kita semakin matang di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagaimana kita bisa bertumbuh dalam prosesnya Tuhan. Yang pertama adalah sabar. Kita lihat cerita Yusuf. Yusuf selalu tidak pernah mengeluh, tidak pernah membalas perlakuan buruk saudara-saudaranya, nggak pernah ngeluh ketika dijual, ketika masuk penjara, ketika difitnah, semua Yusuf tidak pernah mengeluh. Sabar di sini saya juga bagi menjadi 2. Yang pertama, sabar terhadap makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita lihat Yusuf lagi. Apa makanannya? Makanannya adalah perlakuan buruk, dibully, dihina, dijual, difitnah, sampai masuk penjara. Apa kita siap makanan-makanan seperti ini? Contoh juga ikan saya yang pelihara. Ketika saya baru beli ikannya, tentu saya sudah siapkan makanan yang terbaik buat ikannya. Saya yakin ikan ini kalau makan makanan ini yang saya siapkan ini pasti akan bertumbuh dengan maksimal, bertumbuh dengan bagus sesuai dengan kapasitasnya. Tapi ada kalanya beberapa ikan ada yang nggak mau, ada yang nggak suka dengan makanan baru. Dan ketika itu terjadi, saya akan tetap paksa ikan ini biar ikan ini tetap mau makan makanan yang saya berikan, karena saya yakin makanan yang saya berikan ini adalah makanan yang terbaik. Makanya caranya bagaimana? Saya akan puasakan ikannya 3 hari, 5 hari, atau bahkan bisa 1 minggu, tergantung kesanggupan ikannya, dia maunya sampai kapan. Dan ketika saya kasih ya, kita bisa lihat progresnya, ikannya akan bertumbuh dengan maksimal. Tanpa kita sadari, kita juga sering menolak makanan-makanan seperti ini, makanan yang tidak menyenangkan bagi kita, tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Kita sering menolak. Tanpa sadari juga, hal itu akan terus berulang-ulang, sampai akhirnya kita percaya bahwa Tuhan yang menyiapkan ini semua, karena Tuhan ingin mempersiapkan kita menjadi pribadi yang matang, pribadi yang siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Dan kita kembali ke cerita Yusuf. Yusuf bertambah kuat, bertambah matang, bertambah siap dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kenapa Yusuf bertambah kuat? Karena kekuatannya dia letakkan dalam rencana-rencana Tuhan. Karena kekuatannya dia letakkan dalam janji-janjinya Tuhan. Apa jadinya ketika seseorang letakkan kekuatannya di dalam Tuhan? Kita akan baca dalam Mazmur 84 ayat 5-7. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Mazmur 84 ayat 6. Berbahagialah manusia yang kuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mazmur 84 ayat 7. Perhatikan ini. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah teman-teman, kita sudah baca tadi, dan kita sudah tahu bahwa ketika kita letakkan kekuatan kita di dalam Tuhan, air mata kita akan diubahkan Tuhan menjadi mata air. Saya yakin Yusuf pernah menangis dalam kehidupannya, tapi kita lihat air mata Yusuf diubahkan Tuhan menjadi mata air. Kita lihat dalam akhir ceritanya, Yusuf bisa menjadi mata air bagi keluarganya, bahkan bagi bangsa Israel. Dan selain makanan yang tadi kurang menyenangkan bagi kita, ada juga makanan yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita bisa berjalan terus dalam prosesnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mari kita baca dari Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan adalah makanan yang akan menguatkan kita, mengingatkan kembali janjinya dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah makanan yang menguatkan kita, mengingatkan kita untuk janji-janjinya Tuhan, mengingatkan kembali rencana-rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. Saya mau mengajak teman-teman CLC Youth, mari kita menghafal beberapa ayat yang kita rasa cocok untuk pribadi kita masing-masing. Mari kita biasakan untuk menghafalnya. Mungkin kita bisa tulis di notes, atau mungkin kita bisa tulis di handphone kita untuk bisa terus mengingatnya. Dan kita mau belajar untuk kita biasakan makanan-makanan rohani untuk kehidupan kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah sabar. Yang kedua adalah sabar terhadap situasi dan kondisi di lingkungan kita. Situasi yang kondisi lingkungan kita kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana kita, kita tidak cocok dengan teman-teman, tidak cocok dengan pekerjaan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuman kita lihat, saya akan contoh tentang peliharaan ikan lagi. Ketika kita pelihara ikan, misalkan dari 10 cm, 10 cm kita taruh di akuarium 40 cm. Ketika kita kasih makan yang terbaik, kita kasih makan, kasih perhatian yang baik, maka ikan ini akan bertumbuh sekitar 30 cm. Prinsipnya ikan nggak akan bisa bertumbuh melebihi akuariumnya. Ketika sudah mentok di 30 cm, ketika kita pingin untuk lebih besar lagi, pasti kita harus memindahkan ikan ini ke akuarium yang lebih besar. Misalkan akuarium 1 meter, maka di situ dia akan bisa bertumbuh sampai 80 cm, mungkin 85 cm juga bisa. Nah, ini juga yang dialami oleh Yusuf. Yusuf harus dijual, mungkin gitu katanya, mungkin harus dijual ke Mesir agar dia ditempatkan di istana. Karena apa? Karena Yusuf punya kapasitas di istana. Yusuf punya kapasitas untuk memimpin di istana. Makanya Tuhan persiapkan Yusuf untuk memimpin di istana. Tuhan mengirim Yusuf di istana. Mungkin emang awalnya pertama dia masuk ke istana mungkin emang jadi budak. Tapi kita lihat dalam prosesnya Tuhan diproses lagi, diberikan makanan yang terbaik sehingga dia bisa menjadi nomor 2 di Mesir. Dan saya mau ingatkan, jangan izinkan kondisi apapun dalam kehidupan kita mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita lari dari rencana Tuhan, sehingga kita tidak bisa memenuhi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, itu yang poin yang pertama, tentang kita harus sabar terhadap makanan yang Tuhan berikan dan juga terhadap kondisi situasi lingkungan kita. Dan yang kedua adalah identitas kita. Kita harus selalu ingat siapa diri kita. Identitas itu apa sih? Identitas itu adalah siapa diri kita sesungguhnya, dan identitas ini yang membuat kita berbeda dari orang lain, unik, spesial. Yusuf tahu siapa dirinya. Yusuf tahu dia adalah anak Allah, maka hidupnya harus selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat aja pada saat dia digoda oleh Potifar, Yusuf lari dari Potifar karena dia mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kejadian 39:21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita tahu teman-teman, dari cerita Yusuf ini kita belajar bahwa ketika kita hidup berkenan, kita akan dibuat Tuhan berhasil dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Ingat teman-teman, identitas itu sangat penting. Identitas siapa kita di dunia ini, kita adalah anak-anak Allah. Mari kita lihat lagi cerita yang lain, yaitu Yesus ketika digodai iblis. Ketika Yesus selesai berpuasa selama 40 hari, iblis selalu berkata, jika engkau anak Allah. Dalam setiap iblis mencobai Yesus, dia selalu bilang, jika engkau anak Allah. Yesus bukan jika engkau anak Allah, tapi Yesus emang anak Allah. Seringkali iblis juga sering begitu, jika engkau orang Kristen, jika engkau anak Tuhan, jika engkau orang yang pelayanan,
kenapa engkau sakit, mengapa engkau gagal terus, mengapa engkau kalah. Seringkali identitas itu selalu dipertanyakan oleh iblis untuk menggodai kita, untuk mencobai kita, agar kita lari dari Tuhan, agar kita rencana Tuhan gagal pada intinya. Maka dari itu teman-teman, kita harus ingat identitas kita siapa. Kita adalah anak-anak Allah. Jangan kita sampai lupa, jangan sampai kita terpengaruh oleh kondisi situasi sekeliling kita. Kita harus selalu ingat Tuhan akan selalu menyertai kita karena kita adalah anaknya. Tuhan akan selalu membuat kita selalu berhasil, dan rencana-rencana Tuhan akan selalu berhasil dalam hidup kita. Amin teman-teman. Itulah beberapa poin yang saya dapatkan di awal tahun ini mengenai bertumbuh dalam proses. Kita harus sabar terhadap makanan yang Tuhan berikan. Kita harus sabar juga terhadap kondisi situasi lingkungan sekeliling kita, sehingga kita terus bisa bertumbuh, kita terus berkembang dengan baik sesuai dengan maunya Tuhan. Dan yang terakhir, kita nggak boleh lupa dengan identitas kita siapa. Kita adalah anak-anak Allah. Dan terakhir kita mau baca di Roma 8 ayat 28. Ini seperti khotbah 2 minggu lalu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan lupa identitas kita adalah anak-anak Allah, kita yang mengasihi Dia. Anak-anak yang mengasihi Dia, Dia adalah Bapa kita. Maka dikatakan juga Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata turut juga berarti ikut bekerja. Ketika kita bekerja, Allah juga akan turut bekerja bagi kita. Maka ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Melakukan yang terbaik, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, sabar terhadap prosesnya, seperti yang dikatakan tadi, sabar terhadap makanannya, sabar terhadap situasi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Dan jangan lupa identitas kita di dunia ini adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, terus Kau ubahkan kami Tuhan, terus Kau proses kami lebih lagi Tuhan, untuk bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, sehingga kami bisa terus siap untuk rencana-rencana-Mu Tuhan. Menyerahkan teman-teman CLCU Tuhan ke dalam tangan-Mu dalam masa mudanya, terus hidup kudus, hidup takut akan Engkau, hidup berkenan dalam-Mu Tuhan, terus Engkau sertai setiap kehidupannya Tuhan, dari sertai terus sekolahnya Tuhan, sertai pelajarannya Tuhan, studi mereka dimanapun mereka berada, terus Engkau pakai lebih lagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang pakai hidup kami lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Thank you untuk kesempatannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di tempat ini, dan Tuhan Yesus menyertai. Salam sehat. That was it for today's sermon. I hope we all learned something and we can keep today's word in our hearts. And before we end today's service, I just want to remind you guys, kita ada ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam 8 malam, ibadah raya setiap minggu jam 8 pagi, ibadah youth setiap minggu jam 8 pagi, and CLC Menara Doa online yang diadakan hari Senin sampai Jumat jam 2 siang sampai 3.30, dan Sabtu sampai Minggu jam 1 siang sampai 2.30. I wish you all a wonderful week ahead, and God be with you all. Happy Sunday! Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati serta dikasih Tuhan katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan salam sehat selalu.